selesainya ya dengan kaderisasi itu. Yang sudah hilang 100 tahun, Bung Karno tidak pernah ada kaderisasi. Tapi jangan lupa loh, filsafat apapun melahirkan Pancasila. Itu Soekarno tuh baca semua filsafat. Jadi Pancasila itu jangan ditinggalkan sebagai filsafat. Jadi musyawarah mufakat, sila pertama, sila sosialisme, sila kelima. Itu satu produk daripada filsafat dunia itu. Tapi jangan coba-coba kita bicara produk Eropa, produk Amerika, filsafat, terus diterapkan di sini. Tai kucing nggak akan bisa. Filsafat yang jago dunia pun, tapi kan dengan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tafsirnya tentang sila kelima adalah sosialisme. Sila keempat adalah musyawarah mufakat, bukan demokrasi one man one vote. Dan ngerti jangan ngomong dah. Nah, ini yang mungkin ke depannya itu juga kita harus pikirin, Pak. Jadi kalau kita mau pikirin bareng, ya kita bisa jalan, Pak. Nah, kebetulan dari program yang dulu, SKP itu, kita udah banyak nih, Pak. Ada yang di Cina, ada yang di mana tuh banyak, Pak. Nah, sebenarnya nama-namanya saya tahu, Pak. Ini semua kader game ini, Pak. Kader game ini. Dan apa namanya, ada di pemerintahan, ada yang di luar, ada yang jadi anggota DPRD sekarang. Itu ada, Pak. Nah, ini kita pengen hidupin lagi, Pak. Hidupin lagi. Jadi satu tempat dulu, itu kan kita punya tempat, Pak, dulu di Bogor. Dulu mungkin malah tidurnya itu di lesehan nih. Ada lesehan di Gor Bogor itu, Pak, dulu. Dipinjemi sama Pak Bima Arya nih, Pak. Pak Bima Arya. Nah, itu di kita itu, Pak. Jadi memang salah tantangan kita ke depannya itu ya kaderisasi, Pak. Karena kalau udah politik praktis kan itu ya kayak konflik itu udah nggak akan mungkin bisa terhindari, Pak. Tapi kalau kita kader bener kan itu pasti satu titik dia ketemu juga, Pak. Jadi di pertandingan taktis politik ini kan di ujungnya tuh ada yang kita bisa duduk dialog seperti ini kan, Pak. Jadi kalau dia udah jadi kader yang matang itu pasti lebih gampang, Pak, frekuensinya untuk ini. Dulu di Gemen itu yang belum terrealisir adanya Dewan Juri. Dulu di paradigma baru itu ada yang misalnya ini jadi politisi, ini jadi teknokrat, ini jadi macam-macam, jadi awan dan sebagainya. Di sini ini ada Dewan Juri yang katakanlah mengontrol perilaku kita ini kayak apa. Dan dulu ceritanya kan kayak gitu ketika itu, tapi ya nggak tahu mungkin masuk jauh lebih ini kan. Yang berkembang itu sebetulnya yang pernah ada kaderisasi itu di Indonesia cuma satu. Itu di Patok. Tahun 60, tahun 45. Patok itu yang diikuti oleh PKI dan PSI. Itu Aidit ada di situ, Soeharto ada di situ. Dan itu kan berkembang tuh di Patok itu. Di rumah biasa. Di situ tidur di situ, guyon, hina-hinaan. Wonosari itu. Patok itu Jalan Patok di Jogja. Di Jalan Patok itu ada Soeharto, ada Aidit, ada Tan Malaka, ada macam-macam, itu semua dididik di situ. Nah, itu yang menghasilkan satu embrio seorang ahli politik dan ahli ekonomi. Tapi filsafat ilmunya sama sebetulnya. Nah, filsafat ilmunya itu yang sebetulnya sudah nggak diingat oleh bangsa sekarang ini, generasi nggak tahu lah. Ini berani nggak? Artinya Gimin Soekarno ini membuka pintu bahwa sebetulnya intinya filsafat itu di sini. Rocky Gerung pinter filosofinya, tapi praktek dalam politik belum tentu. Dia maunya ya cuma 0%. Tapi mikirin rakyat untuk bisa belum tentu. Nah, ini kelemahan dari kelompok Soekarno di situ. Ibra pernah datang ke tempat kami. Apa? Ibra. Caranya itu dia mau bawa kayak 7 partai yang di Belanda itu. Itu yang ada di parlemen itu untuk mengkaji. Kita pernah ngajak, ya itu Master agak intens diskusi itu sih. Karena di Daryanto itu saya tahu persis karena dia berbicara filsafat.
Kalau orang sudah berbicara filsafat, itu ilmu yang apapun dia baca. Nah, dengan dia baca, direkam sama dia filsafat ini, nanti bisa memilahkan ini. Nah, filosofi tentang Marx, tentang komunis, tentang kapitalis, tentang filosofi Kant, atau itu semua dibaca. Tapi yang cocok, sekarang kita harus kembali ke cocok dengan ideologi kita Pancasila ini, apa? Itu persoalan di situ. Nah, saya lihat PDI maupun Mega tidak ngerti masalah. Jadi kaderisasinya bukan masalah tadi. Makanya kalah dalam politik, makanya kalah di masalah ekonomi. Lah, itu titik tolak yang kayak Rocky Gerung itu, ahlinya filsafat. Ahlinya filsafat, dia baca filsafat semua dibaca. Engels semua dibaca. Tapi pengeterapan di dalam bumi Indonesia tidak bisa. Yang bisa founding fathers itu. Tapi punya kelemahan founding fathers itu. Blok ini, blok ini, blok ini. Ya ini kalau bisa ya generasi yang akan datang yang muda ini, filosofinya itu cuma Pancasila, UUD 45. Itu aja, selesai. Ekonomi mau pakai filsafat apa? Asal rakyat bisa makan. Politik, apa yang pokoknya rakyat berdaulat. Itu aja. Rakyat berdaulat bisa makan, itu filsafatnya bisa macam-macam. Tapi tanya pada ahli filsafat yang paling top pun, suruh ketemu kita nggak bisa. Nggak bisa. Soekarno tuh punya. Tanya nggak aja. Makanya beda antara Eropa dan Indonesia tadi itu. Karena dia kan belajarnya, penjajah masih memberi kesempatan perpustakaan untuk adanya perpustakaan. Meskipun generasi mereka harus belajar bahasa Belanda dulu. Nah, kebetulan yang belajar di Belanda, dia baca. Tapi pengeterapannya kan Eropa. Bukunya sama. Tapi pengeterapannya kan Eropa yang terbagus. Nah, Soekarno, bukunya sama, tapi pengeterapannya Marhain. Yang dia lihat, punya alat produksi Komlarat. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini saya lihat partai di Indonesia nggak ada yang kaderisasi di bidang itu. Tidak jelas sampai sekarang. Jadi Soekarno berdiri tahun 27 partai itu, tahun depan udah 100 tahun. Kaderisasi tidak pernah dilaksanakan oleh Bung Karno. Tapi yang saya bilang Pato tadi sudah melaksanakan itu. Makanya dia secara ekonomi kan kuat. Secara berebut politik bisa. Tapi kita kan nggak bisa. Tapi ideologi kita udah ada. Jangan dirubah. Pancasila dan itu. Jangan dirubah. Kalau filsafatnya, itu seperti yang jagoan ngomong lah. Filsafat yang jago dunia pun, tapi kan dengan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tafsirnya tentang sila kelima ada sosialisme. Sila keempat adalah musyawarah mufakat, bukan demokrasi one man one vote. Gak ngerti jangan ngomong dah. Kaderisasi. Nah, ini problem yang tugasnya Noel CS itu yang sama Nanda inilah yang ngerti persis tentang kaderisasi ya. Filsafatnya itu ditambah lagi yang Indonesia itu Pancasila tadi filsafatnya. Tafsir 1 sampai 5 aja suruh datang ke sini belum tentu bisa ngomong. Itu aja. Makanya itu filsafat Borobudur. Mas Toro. Mas Toro itu berarti itu lah. Ya itu mau jadi mengaplikasikan itu tadi. Tapi jangan lupa loh, filsafat apapun melahirkan Pancasila. Itu Soekarno tuh baca semua filsafat. Jadi Pancasila itu jangan ditinggalkan sebagai filsafat. Jadi musyawarah mufakat, sila pertama, sila sosialisme, sila kelima. Itu satu produk daripada filsafat dunia itu. Tapi jangan coba-coba kita bicara produk Eropa, produk Amerika, filsafat, terus diterapkan di sini. Tai kucing nggak akan bisa. Itu persoalannya. Nah, ini yang nggak pernah ada kaderisasi di Indonesia. Sehingga Bung Karno pun 100 tahun yang lalu tidak berhasil. Dia bikin partai dari filosofinya betul. Pengeterapannya ideologi betul. Tapi kader nggak punya. Kaderisasi nggak pernah ada. Nah ini kan baru kamu berapa kali 7 kali kan? Itu aja kan yang bahasanya kan Dr. Anton Puniman itu aja yang ngerti masalah.
Tapi kan tidak mempunyai kekuasaan yang menerapkan tafsir tentang ideologi yang sudah ada itu. Jangan ideologi yang mulu-mulu ada di dunia ini lupa sama kita punya yang sudah ada. Nggak bisa. Itu aja. Kalau itu ada, saya kira kalian punya masa depan. Lu ya dong. Filsafatnya itu orang pintar banyak. Orang pintar banyak, bukunya banyak. Tapi filsafat tentang Pancasila sendiri nggak ngerti. Bahwa sila kelima sosialisme, sila keempat musyawarah mufakat, karena kita sukunya banyak, agamanya banyak. Itu pun tetap kembali kepada sila pertama, apa sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum. Sesuai dengan agama kita masing-masing. Filsafat itu di sini. Jadi kalau kaderisasi filsafatnya bukan karena yang sudah ada di sini ditinggalkan ya kacau. Sudah 100 tahun, Bung Karno tidak pernah ada kaderisasi. Ada dipatok orang-orang PSI, dasarnya Marxisme, PKI, dan PSI. Di bidang politik dan ekonomi. Tapi yang 1 Juni nggak pernah diomongkan. Filsafat 5 sila tadi kan nggak pernah diomongkan. Ini kan filsafat, produk dari filsafat diterapkan di sini. Tentang sila pertama itu kan nggak semua orang. Sila pertama itu kan tidak segitu, itu intervensi Tuhan itu. Intervensi Tuhan. Jangan menganggap itu produk Soekarno, otaknya nggak ada. Bacaan Bung Karno itu bukunya luar biasa, tapi Tuhan intervensi itu. Karena Bung Karno itu cita-citanya adalah memperdekakan bangsa, tapi tidak menghasilkan undang-undang yang menyelesaikan masalah sehingga berdaulat tadi itu. Dilepaskan sistem. Dia kan terlambat. Tahun 45, demikian dia merdeka. 5 tahun, dia tidak. Tadi kan saya bilang diintervensi produk yang sama filsafatnya, tapi produk Eropa. Sehingga maklumat X. Itu Bung Hatta. Ya itu kan Eropa. Tapi daripada musyawarah mufakat tadi, makanya kita ahli filsafat di Indonesia, belum tentu sama saya ngomongnya bisa sama. Sebab demikian dia bilang 0%, tapi demikian dia bilang misalnya one man one vote, ya sudah. Pancasilanya hilang. Karena sila keempat hilang. Karena kita sukunya berapa suku. Nanti kalau tidak ada musyawarah mufakat, orang Batak, orang Sunda nggak akan bisa jadi presiden. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Sekarang misalnya ada orang yang lahir di Papua, yang ngerti persis dan cemerlang persis dan memenuhi syarat untuk jadi presiden, bagaimana? Kan sulit. Kalau nggak sila keempat ini dilaksanakan, nggak bisa. Itu mungkin 1000 tahun belum tentu bisa. Tapi memang begini, senior. Jadi kondisi sekarang ini sepertinya Pancasila, nama Pancasila aja sudah nggak begitu digaungkan. Contoh umpamanya, sumpah jabatan presiden dan wapres atau pejabat yang lain, nyebut Pancasila nggak? Melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan sudah nggak ada. Cuman melaksanakan UUD 45, konstitusi tok. Jadi ketika mereka orang-orang tersebut korupsi, melakukan kejahatan, sudah menjalankan administrasi konstitusi, bisa nyalonkan lagi. Itu kembali ke filsafat tadi. Ya itu. Karena kalau yang namanya undang-undang, itu bukan filsafat. Makanya kedewasaan bangsa Indonesia pada saat mengusulkan melaksanakan sila pertama, artinya mengenai Islam tadi, itu kan tidak berhasil. Melaksanakan sila pertama harus beragama, melaksanakan Islam tadi itu kan tidak bisa, agama Islam tadi. Iya, yang itu 7 kata. Iya. Ya, 18, terus hari kan 18 Agustus yang berhasil kan. Syariat Islam. Melaksanakan syariat sebagai orang Islam harus melaksanakan syariat Islam. Jadi kalau kalian mengaku Islam, dulu KTP kan baru ada setelah G30S.
Sebelum G13 KTP kan nggak ada agama. Nggak ada dong. Kalau Rizik bilang Pancasilanya Bung Karno itu ketuhanannya dibokong. Itu kan berarti Rizik itu nggak tahu filsafat. Ya ini yang menghargai bahwa dia menghasilkan Pancasila itu bacaan filsafatnya lebih dari bacaannya si jagoan filsafat sekarang yang katanya dewa filsafat yang ada. Karena yang diketemukan pertama ketika seperti apa ya, Marxis adalah pisau analisa. Pisau itu untuk mengeduk apa yang ada di bumi pertiwi ini, apa nilai-nilai yang mutiara yang ditemukan. Yang pertama ditemukan ketuhanan yang maha esa. Jadi bacaannya dia kan filsafat sebetulnya. Tapi orang yang baca filsafat seluruh dunia, tapi di Indonesia belum tentu dia menghadapi suku yang jumlahnya sekian. Agama yang jumlahnya sekian tidak bisa. Diterapkan komunis juga gagal kok. Jadi misalnya orang Batak mau jadi presiden, kapan jadinya? Nggak bisa dong. It depend on capital, dalam Marx sudah ada. Jadi ngomong soal ini saya nggak mau, nggak punya kawan. Selesainya ya dengan kaderisasi itu. Yang sudah hilang 100 tahun, Bung Karno tidak pernah ada kaderisasi. Jadi yang lainnya yang mengaku kaderisasinya pakai nggak ngerti masalah. Karena amandemen sendiri kan ada tangannya kan anaknya Soekarno. Loh ini persoalan yang saya bilang makanya capek saya mau diskusi ya. Tapi kalau merubah atau kembali ke UUD 45 juga agak sulit sekali. Agak sulit dalam kondisi sekarang. Karena produk hasil sekarang ini pemilu. Itu dari produk amandemen. Contoh umpamanya presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Terus diganti menjadi warga negara Indonesia. Kalau itu diganti lagi ke Indonesia asli, ya Prabowo gugur. Anies Baswedan bukan orang Indonesia asli kan? Ada dong, artinya Orang Indonesia asli. nggak ada. Ini justru tentang Pancasila itu filsafat yang sebetulnya harus dikuasai mateng-mateng bener. Makanya untuk melaksanakan kayak syariat tadi itu nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, maksud saya akan bilang, lu orang Batak, lu nggak bisa jadi presiden, ya nggak. Itu akan terjadi kalau perusahaan ini. Jadi menyelesaikan ini, kaderisasi itu nggak pernah ada. Atau bahan kaderisasinya. Ya ini yang kaderisasi itu, itu kan tadi saya bilang, enggak dong, bukunya kan sama filsafat. Bukunya kan sama filsafat. Pak Suwo. Jadi 1 Juni itu di situ ada filsafat belum terstruktur secara ilmiah. Di situ kan ada filsafat Pancasila sebetulnya. Tetapi bagaimana mengeterapkannya di kader nantinya belum ada. Nah, artinya produk bukunya tuh tadi kan saya bilang Pak, Belanda itu filsafat itu kan banyak. Kant, Engels, itu kan banyak, filsafat banyak. Nah, ini kan termasuk ideologi itu kan mengenai yang pengeterapan di Rusia maupun di Cina maupun di Vietnam kan berbeda-beda. Nah, saya bilang bukunya sama. Tapi yang dihasilkan di Indonesia oleh Soekarno itu, Pancasila itu di dunia nggak akan ada. Makanya ini adalah mercusuar dunia nanti yang akan menyelesaikan masalah Pancasila tadi. Itu kan koreksi terhadap Soekarno saya. Kenapa Soekarno nggak bisa ada yang koreksi? Karena dia lepas 5 tahun jadi presiden, ada maklumat teks itu, berdirinya partai politik, liberalisasi kan. Dia kan baru sadar dekret itu. Makanya bukanya itu kan yang dia jagoin siapa tuh Pak? Siapa coba? Yang dijagoin Soekarno siapa coba? Yani. Nyono kok. Nyono itu. Yang paling marxisme kan Nyoto. Makanya akan mendirikan Partai Rakyat Indonesia. Tapi kan tertutup itu. Makanya Soekarno bingung, gak punya kader. Akhirnya kadernya Yani, kan itu kan.
Ya udah, Tapi kursus-kursus kader kan ada waktu itu. nggak ideologis gimana sih kamu? Siapa? Yang di beranda istana itu. Nggak ada yang yang apa pakai bahan yang tubapi itu yang dia nggak, itu yang filsafatnya nggak masuk. Kalian sekarang bicara di PDIP, bicara filsafatnya aja, tanda tangan amandemen. Jadi gimana? ya zaman Bung Karno pernah ada dulu itu dokumen namanya Tubafi, 7 bahan pokok indoktrinasi. Setahu kami itu dipakai buat kursus singkat itu ya. Kursus singkat Ada. kader-kader ya. Oh, itu sudah itu Indonesia itu. Nggak bisa dong. Itu Indonesia itu sudah terdiri pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 45. Itu sudah ada yang memperjuangkan negara Islam. Dengan 40%. Iya. Terus yang nasionalis bersama PKI aja di situ 40%. Betul kan? Untuk mencapai Undang-Undang Dasar kan harus 75%. Betul? Sehingga keluar dekret. Ngerti nggak? Kalau Anda bicara soal Undang-Undang, Deadlock di konstituante kan waktu itu. bukan deadlocknya itu. Berarti bangsa Indonesia, politikus Indonesia nggak ngerti masalah. Ngerti nggak masalahnya? Jadi nggak ngerti masalah. Sehingga Soekarno pada saat itu tuh ditorpedir dengan maklumatik itu, liberal tadi itu, dia bingung. Mana yang bisa ngeterapkan teori Marxisme itu? Makanya bacalah dia, saya malah baca di YouTube itu. Wah, akhirnya yang ngerti malah nyoto. Tapi Soekarno itu sempat tentang maklumat X dia bilang kita melengkung tapi kita tidak patah. Artinya dia tidak melawan maklumat X secara frontal waktu itu. Bung Karno pada waktu itu. Karena itu bentuk semacam apa ya, kalau saya lihat itu ya kompromi lah pada waktu itu. Terhadap saya, Pandangannya waktu itu. saya tetap tidak melihat Soekarno itu nabi. Ya. Soekarno itu orang yang baca filsafat. Jadi pasti Soekarno juga manusia biasa, juga banyak salahnya. Ya. Itu saya punya pendapat. Jadi saya tidak 100% atau 1000%. Soekarno itu buat saya 100% enggak. Termasuk ideologi enggak. Tapi tentang Marxisme dan tentang Pancasila is okay. Iya. Ya bahasanya untuk ideologi dalam terapan clear lah Bung Karno. Sesuai dengan kondisi natur kultur Indonesia, it's okay lah gitu kan. Dia ngadapi produk Eropa, filsafatnya sama aja lain kok. Sekarang misalnya produk Eropa nih, maaf aja seperti siapalah, Pak Mitro lah, tentang koperasi lah. Sama nggak pengetapan itu di Indonesia ini sama nggak? Berarti kan kembali ke Pancasila tadi dong. Iya, ya kan kita lihat pasca maklumat X saja Bung Karno kedodoran kan menghadapi apa kelompok-kelompok itu. Itu nggak bisa disalahkan karena dia kan mempertahankan Siap juga waktu itu. bagaimana Belanda mau masuk lagi, Ada bagaimana skala prioritas. dan dia sebagai dia kan keluar dulu. berjuang, ini nggak bisa disalahkan. Tapi memang Tugasnya dia sudah bagus sekali. Tapi kok sampai tidak nyelesain masalah, kok sampai idenya dia tahun 27 ingin merdeka dan filsafatnya itu Marxisme tadi, kok bisa kehilangan 100 tahun? Besok tahun depan 2007. Ya 100 tahun lagi kok. Kan kalian yang harusnya menyelesaikan. 100 tahun. Baik, teman-teman, dari diskusi yang santai ini tadi, ternyata mengerucutnya adalah persoalan kaderisasi dan kembali kepada konstitusi. Tadi sempat dibantah oleh saudara kita persoalan amandemen itu tadi yang berkali-kali. Mungkin yang tepat bukan kembali ke konstitusi. Karena ini pun konstitusi juga yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mungkin sebut saja asli gitu ya. Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Filsafat yang membuat mengerti tentang Pancasila tidak semua orang. Yang tahu cuma satu orang namanya Soekarno. Jadi kembali kepada Ya, Pancasila. tafsir Pancasila ini karena kita sukunya banyak, karena ketuhanan itu kita agamanya banyak, sudah kumpul begini, dan kita tidak dasar meninggalkan sila keempat. Bahwa kalian, tadi saya bilang kasarnya ya, Anda, kok maksudnya setuju nggak orang Batak jadi, atau orang Papua jadi presiden? Harus setuju. Nah ya berarti kan tidak one man one vote dong. Berarti tidak konstitusi.
Nah, berarti harus kembali ke filsafatnya kan Pancasila. Harus permusyawaratan. Ngerti nggak? Berarti mungkin tadi orang Batak atau orang Padang atau orang Papua yang cemerlang pikirannya dan menyelesaikan masalah tentang pertanian, tentang tanah, tentang konsepnya benar dan dia mampu jadi presiden, masa nggak diikhlaskan sih? Loh, kalau undang-undangnya nggak bisa kan nggak bisa. Ya, selama Ya. konstitusi yang sekarang ini konstitusi produk amandemen, maka nggak bisa karena nggak sesuai dengan Pancasila, nggak sesuai dengan budaya kita. Kalau persoalan istilah kembali ke konstitusi yang dimaksud Mas Sukoni tadi, ya kan, adalah kembali ke filsafat Pancasila. Betul ya? Filosofinya Pancasila. Jadi begini, Bahwa Pancasila itu terdiri dari ajaran filsafat yang jumlahnya banyak itu kan produk orang pintar kan. Baru pengeterapan di sini bahwa ini kepulauan, berapa suku, berapa agama, itu kan nggak semudah bisa Pancasila itu, nggak bisa. Ya mungkin bisa distrukturalisasi dalam pemikiran gitu. Awalnya itu memang filsafat gitu. Awalnya filsafat, kemudian ada Pancasila, ideologi, kemudian ada konstitusi, taktik dan strateginya, undang-undang, Praktek ideologi Nah, di itu sini ini konstitusi. sekarang ini tidak menyambung. Nggak nyambungnya karena sila pertama itu tentang ketuhanan. Itu bukan berarti masalah agama. Agama itu sudah berhenti di tafsir daripada si pelaksananya itu. Orang yang melaksanakan kan bukan nabi lagi. Iya. Itu kan tafsirnya tergantung orang ini dong. Versi yang dia maunya apa. Betul dong. Yang maunya dia apa? Tafsirnya dia versi itu. Tapi kan bukan nabi. Kalau saat itu nabi kan menjawabnya pasti sesuai dengan kehendaknya kan. Kehendak Tuhan kan. Kalau produk sekarang daripada jagoan-jagoan ini kan sesuai dengan tafsirnya dia. Makanya pada saat Pancasila diperjuangkan tentang tafsir, tentang harus melaksanakan syariat itu kan langsung filsafat masuk ke situ. Kita agamanya udah banyak. Nah, ini persoalan sudah kehilangan 100 tahun ini Soekarno ini. Jadi tahun 27 berarti tahun depan sudah 100 tahun. jadi kesimpulannya ini saya ada satu masukan justru dari kelompok pro-nya Prabowo, Mas, kelompok tentara juga ingin memperjuangkan kembali kepada istilahnya kalau saya disangkal kembali ke konstitusi tadi dipersalahkan karena konstitusinya hasil amandemen. Yang saya ketahui sebagai kader Marenis ya konstitusi yang pencetusannya oleh Bung Karno. Jadi persoalan ada beberapa kali amandemen itu teknis ya. Itu sudah ada pemikiran. Termasuk kalau teman-teman nonton di E-News apa yang disampaikan oleh Iksanuddin Nursi, seorang ekonomi itu. Rusaknya Republik ini dengan adanya one man one vote. Pemilihan langsung. Bacanya di filsafat di mana? Kan Marxisme. One man one vote. Iya dong. One man one vote itu dalam ekonomi it depend on capital. Kan sudah ada di teori di filsafatnya Marxisme. Karena Marx. Jadi sudah ada. Jadi filsafat itu kan dikatakan diikuti Rusia nggak cocok, diikuti Cina mungkin nggak cocok. Tapi yang bisa diterapkan di Pancasila ini salahnya di mana? Ya, yang istilah Bung Karno itu apa Pancasila Hogwarts of Tracking. Peningkatan juga lebih tinggi dari Jemaahnya ukurannya peningkatannya lebih tinggi daripada semua filsafat. Iya itu. Kuncinya di situ sebetulnya. Jadi semua filsafat itu baik komunis, baik macam-macam bukunya mungkin sama, tapi Hogwarts Tracking van al Revolutionary Krachten yang memihak kepada rakyat. Iya. Jadi jawaban dari semua itu sebetulnya sudah dijawab sendiri oleh Bung Karno. Ya, tapi filsafat yang berkembang. karena dia tetap mengizinkan ada partai itu.
multi partai itu. Loh kan liberal kan itu kan. Tapi memang kalau kita lihat konsepnya Soekarno di tahun berapa ya, tentang partai pelopor itu sebetulnya ide tentang PNI partai-partai tunggal itu sempat muncul loh sebelum 1945. Oh, ide ada tapi kan nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Makanya pada saat dia dekret, itu kan ada ide untuk mendirikan partai lagi yang kandidatnya adalah sebetulnya saya nggak berani ngomong karena saya nggak ketemu Soekarno. Baik, teman-teman, diskusi ini semakin santai tapi serius. Tapi ini yang sebelum closing statement, silaturahmi kita, anjang sana kita pada senior. Ya, ada pesan-pesan nggak? Ini di samping depan saya ini ada saksi yang pernah ikut berjuang sama Prabowo Subianto. Saya menyaksikan ini Kertanegara ini, ya kan? Ketemu langsung beliau. Dan beliau ini Mas Suko diomongkan di seluruh peserta auditorium di mana? Hambalang. Pesertanya itu anggota-anggota TAP, tim aksi politiknya Prabowo, sama timnya beliau punya tim namanya Pejuang Merah Putih, ya. Anggota-anggota saya partainya itu apa? Yang purnawirawan PPIR ribuan, bahwa saya sudah ketemu dengan kader GMNI. Wah, diomongkan di situ, di ribuan anggota purnawirawan maupun yang masih aktif dan sebagainya. Dan beliau ketika membuat sambutan-sambutan tentang Marhen ini, beliau mengatakan, kalau kamu bedah dada saya, separuhnya itu Marhen. Itu pernah diucapkan Prabowo, mungkin buka di YouTube, ada. Nah, ini kira-kira Mas Suko sebagai senior, sisa waktu yang tinggal kurang lebih 1 periode, ya, 4 tahunan ini. Kalau di Amerika kan 4 tahun, kalau di kita 5 tahun. Peranan Marhen dan Marhenis ini apa ya? Yang tadi disebut sudah poin 1, kesimpulan 1, kita kembali pada filsafat dasar kita, filosofi dasar kita, yaitu Pancasila. Persoalan Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya itu pengembangannya lah. Teknis operasional bahasanya ya, kalau taktis operasional ya. Apa kira-kira? Ini mumpung ada kader yang estafetnya ini nanti akan panjang. Kalau saya ini sudah 60, Mas Suko ini 85, Mas Riz sudah 60, ini 55, ini 60 sama 49. Oh, 49. Ya, bagus. Ini masih 30-an ini. Ya. 30 ya? Belum ada ya? 20-an ya. Mas Suko, monggo. Kira-kira apa? Tadi kaderisasi menjadi tugas Noel ya, sama adik-adiknya. Kaderisasi itu sangat penting. Yeah.